Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 23 September 2021 dengan episode Musim Itu Tiba. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya 0,3% menjadi 4,9%. Kemudian ada dari US Existing Home Sales yang turun dari sebelumnya 6M menjadi 5,88M. Sementara month on month turun dari sebelumnya 2,2% menjadi minus 2%. Kemudian ada dari US FOMC rate decision yang tidak berubah di 0% hingga 0,25%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Itamara Nuraya Tbk atau IRA yang masih yakin bisa mencapai pertumbuhan 80% hingga 100% di tahun ini dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC yang menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 10% hingga 12% menjadi 392,18 miliar rupiah hingga 399,32 miliar rupiah untuk tahun 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas yang berencana meningkatkan sekaligus mengoptimalkan pasarnya di sektor rumah tangga dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 22 September 2021, IHSG ditutup menguat 47 poin atau 0,78% menjadi 6.108. Sektor transportasi, keuangan, energi, infrastruktur bergerak positif dan mendominasi menguatnya IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 496 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari akhirnya. Powell semalam menyampaikan bahwa The Fed akan mulai mengurangi pembelian obligasi oleh The Fed yang akan dimulai pada bulan November mendatang dan akan selesai pada pertengahan tahun 2022 mendatang. Ada potensi kenaikan tingkat suku bunga akan terjadi pada tahun 2022 mendatang. Powell menjelaskan langkah pertama dari Bank Sentral adalah menarik stimulus yang telah diberikan selama pandemi dan pengurangan stimulus untuk pertama kalinya akan datang mungkin pada pertemuan FOMC berikutnya. Namun The Fed sendiri tetap akan menunggu dan mempertimbangkan semua apa yang ada dan tidak menutup kemungkinan akan menunggu lebih lama untuk mengurangi stimulus apabila hal tersebut diperlukan. Apabila semuanya memungkinkan, maka The Fed akan melanjutkan take off untuk fase selanjutnya dengan mulai melakukan taper tantrum. Terkait dengan proses taper tantrum sendiri, baik dari segi waktu maupun nilai pemotongan, tidak memberikan pengertian akan langsung terjadi kenaikan tingkat suku bunga. Powell sendiri tidak mengharapkan kenaikan tingkat suku bunga itu terjadi tatkala taper tantrum selesai. Sebagai informasi pada tahun 2013 hingga 2014 silam, The Fed membutuhkan waktu sekitar 10 bulan untuk menyelesaikan proses taper tantrum. Ada potensi kenaikan tingkat suku bunga akan terjadi pada tahun 2022 mendatang. Namun tidak menutup kemungkinan juga berdasarkan Fedpot pada bulan Juni lalu memperlihatkan akan ada kenaikan tingkat suku bunga hingga tahun 2023 mendatang. Sejauh ini reaksi pasar masih terlihat tenang karena The Fed sendiri berhasil dalam melakukan komunikasi yang baik di dalam menjalankan rencananya sehingga menjadikan fase taper tantrum tidak ada sesuatu yang harus ditakuti. Proyeksi inflasi pada tahun 2022 oleh The Fed mengalami kenaikan dari sebelumnya 2,1% pada bulan Juni menjadi 2,2% saat ini. Lalu tingkat pengangguran tidak mengalami perubahan masih sama berada di 3,8% pada tahun 2022 dan 3,5% pada tahun 2023 mendatang. Untuk tingkat pertumbuhan ekonomi sendiri saat ini terjadi pada 3,8% pada tahun 2022 mendatang dan 2,5% pada tahun 2023 mendatang, keduanya mengalami kenaikan lebih tinggi dari sebelumnya. Saat ini, tingkat pengangguran berada di posisi 5,2% pada bulan Agustus dan angka pengangguran sebelumnya adalah 14,8% pada April 2020 sebelum pandemi terjadi. Sehingga kami melihat saat ini belum merupakan angka yang substansial bagi The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga karena angka ketenaga kerjaan masih berada di level yang masih jauh dari kata substansial. Namun apabila angka ketenaga kerjaan mampu untuk berada di kisaran 3,5% hingga 4%, mungkin The Fed akan segera menaikkan tingkat suku bunga karena tujuan data ketenaga kerjaan sudah tercapai. Dari sisi inflasi sendiri kami masih meyakini dengan rata-rata di atas 2% tentu inflasi bukanlah hal yang sulit, sehingga data yang harus diperhatikan lebih lanjut adalah mengenai ketenaga kerjaan.
Kita doakan bersama semoga dampak yang diberikan tidak jauh lebih besar daripada tahun 2023 terhadap emerging market, dan seperti yang dikatakan banyak orang, semoga dampaknya akan terbatas. Kemudian cerita selanjutnya datang dari kesabaran dari Jepang. Pada akhirnya seperti yang sudah kami prediksikan nih bosku, bahwa pertemuan Bank Sentral Jepang tidak mengubah tingkat suku bunga yang ada saat ini. Justru, Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda menegaskan bahwa pentingnya bauran kebijakan bersama antara fiskal dan moneter untuk mendukung perekonomian, terutama ketika menjelang pemilihan untuk Perdana Menteri berikutnya. Bank Sentral Jepang tidak akan mengubah kebijakannya, serta terus berupaya untuk menyempurnakan program green economy yang mereka inginkan. Namun yang terpenting dari antara itu semua adalah pentingnya peranan Bank Sentral Jepang untuk terus mendukung perekonomian di tengah situasi dan kondisi risiko yang sedang berlangsung saat ini, terutama dari sisi supply. Pemilihan Perdana Menteri berikutnya juga menjadi perhatian karena diadakan pada pekan mendatang. Pemilihan Perdana Menteri ini menjadi salah satu fokus pelaku pasar dan investor untuk dapat memberikan kesempatan untuk memberikan rencana untuk memulihkan ekonomi dengan memberikan stimulus yang tepat dan terukur untuk mendorong pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Fokus utama dari Bank Sentral Jepang adalah sentimen positif yang memberikan dampak secara jangka pendek karena sejauh ini Kuroda tetap memperhatikan pergerakan dari Om Powell yang dimana pemulihan ekonomi di Amerika menjadi perhatian. Saat ini Bank Sentral Jepang terlihat tidak akan bergabung dengan bank sentral lainnya untuk memasuki musim taper tantrum. Kuroda juga berharap bahwa pemerintah dan bank sentral dapat melakukan kerjasama yang erat untuk dapat menanggulangi situasi dan kondisi saat ini. Ukuran stimulus sangat penting saat ini untuk dapat menopang perekonomian, namun saat ini Kuroda juga menantikan bagaimana kerjasama antara pemerintah dan bank sentral dapat tercapai ketika Perdana Menteri baru dilantik. Kesepakatan bersama itu dapat memberikan kesempatan kepada bank sentral untuk mencapai inflasi yang dimana mereka memiliki target 2%, sedari dulu yang tidak pernah bisa berubah. Sejauh ini, pergerakan dari sisi suplai masih membatasi pemulihan produksi dan ekspor, apalagi saat ini situasi dan kondisi telah membuat para produsen mengalami kesulitan. Toyota Motor Corp dan pembuat mobil dari Jepang lainnya telah mengatakan bahwa mereka menghentikan pabrik karena kekurangan semikonduktor dan suku cadang lainnya sebagai dampak dari COVID-19 yang mendorong hambatan terhadap jaringan pasokan di wilayah Asia. Kuroda juga belum dapat memastikan sejauh mana dampak yang dihasilkan dengan pabrik yang berhenti beroperasi. Meskipun demikian, tanda-tanda pemulihan tidak bisa dipungkiri oleh Kuroda yang mulai mengalami perbaikan. Sejauh ini ukuran stimulus fiskal yang akan diberikan kemungkinan tidak akan melebihi dari 30 triliun yen atau 274 miliar dolar. Dan tidak hanya itu saja, Bank Sentral Jepang mulai untuk menjalankan program green ekonominya pada bulan Desember mendatang dan akan mulai memberikan pinjaman mulai dari skala yang kecil. Bank Jepang saja tidak menyerah, tetap bersabar dan berusaha dan percaya bahwa ini akan menjadi lebih baik ketika semuanya terasa memburuk. Begitupun dengan kita, bukan? Kemudian cerita selanjutnya datang dari Ada Asa. Pelonggaran dari aktivitas masyarakat pada Agustus dan September 2021 dinilai mempengaruhi pergerakan roda ekonomi pada kuartal 3. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 mencapai 5% year on year. Berbagai indikator menunjukkan perbaikan, salah satunya penjualan kendaraan bermotor yang naik 48,2% year on year atau lebih tinggi dari kenaikan sebelum pandemi. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan konsumsi di masyarakat yang diharapkan dapat terus berlanjut hingga akhir tahun. Gubernur Bank Indonesia menyampaikan adanya potensi perlambatan pada awal kuartal 3 2021, namun pelonggaran menjelang akhir kuartal 3 telah kembali menunjukkan tren pemulihan. Hal ini seiring membaiknya mobilitas masyarakat. Hal tersebut membuat proyeksi ekonomi kuartal 3 2021 berjalan positif. Bank Indonesia menilai perbaikan tercermin dari kinerja berbagai indikator dini seperti penjualan retail, ekspektasi konsumen, PMI manufaktur, serta transaksi pembayaran melalui sistem clearing nasional Bank Indonesia dan real-time gross settlement yang kembali meningkat. Selain itu, pertumbuhan kredit pada bulan Agustus yang naik 1,16% year on year, kenaikan tersebut merupakan tertinggi sejak 1 tahun terakhir, di mana penyebaran pandemi memberikan tekanan pada aktivitas bisnis yang turut menghambat pada laju pertumbuhan kredit. Bank Indonesia juga telah melakukan stress test untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan penarikan stimulus moneter atau tapering oleh The Fed, Bank Sentral di Amerika Serikat. Perry mengatakan dari stress test yang dilakukan, diperkirakan dampak yang akan ditimbulkan oleh kebijakan tapering The Fed di masa pandemi ke perekonomian domestik akan jauh lebih rendah dari efek taper tantrum pada 2013. Bank Indonesia memperkirakan tapering The Fed paling cepat baru akan dilakukan pada November 2021 dan akan berlanjut pada 2022. Sementara kenaikan suku bunga The Fed baru akan dilakukan pada kuartal 3 2022. Sehingga berdasarkan technical analisa,
Kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.056 hingga 6.133. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ICBP, kemudian yang kedua ada dari TBIK, dan yang ketiga ada dari Harum. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari IRA atau PT Itamara Nuraya Tbk yang masih yakin bisa mencapai pertumbuhan 80 hingga 100% di tahun ini. Manajemen tampaknya masih optimis, pertumbuhan kinerja perusahaan akan mencapai 80 hingga 100%. Optimis ini tidak terlepas dari permintaan alat kebutuhan di tengah kondisi pandemi dan kebutuhan swab antigen tes dapat memberikan kontribusi pada kinerja perusahaan. Selanjutnya, dukungan strategi perusahaan dalam platform layanan kesehatan tentunya akan menunjang target yang akan dicapai perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1550 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2600 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari IPCC atau PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yang menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 10% hingga 12% menjadi 392,18 miliar rupiah hingga 399,32 miliar rupiah untuk tahun 2021. Membaiknya penanganan kondisi pandemik saat ini tentunya menjadi momentum pemulihan kinerja perusahaan. Dukungan membaiknya indeks manufaktur dan pelonggaran PPKM, di mana sejumlah wilayah saat ini berada di bawah level 4 tentunya ini diharapkan mendorong industri otomotif akan membaik. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 480 dan tingkat probabilitas sebesar 73%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 365 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.